Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita berkenaan dengan matematika SMP kelas 7 dengan topik himpunan bagian yang keempat. Sebagai kelanjutan dari video 1, 2, 3 yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Oke, silahkan disimak video-video dari himpunan ini yang telah disajikan dengan runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Sehingga berharap kalian dengan menyimak seluruh video-video dari topik himpunan ini, pemahaman kalian berkenaan dengan konsep himpunan bisa utuh dan benar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, pada himpunan bagian yang keempat ini kita akan belajar berkenaan dengan diagram Venn ya, yang merupakan salah satu penyajian dari himpunan. Yang sebelumnya kita telah pelajari penyajian himpunan. Yang pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya, yang kedua dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk bilangan ya. Pada diagram Venn ini, bahwa penyajian himpunan dengan menggunakan diagram disebut juga dengan diagram Venn ini diperkenalkan oleh salah satu tokoh pakar matematika dari Inggris namanya John Venn ya. Dengan dimana untuk membuat diagram Venn ini langkah-langkahnya, yang pertama, himpunan semesta nanti digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana ya, bisa berupa lingkaran, elip, persegi panjang, persegi, atau kurva tertutup yang lainnya. Sementara setiap anggota himpunan nanti ditandai atau ditunjukkan dengan titik. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan ya. Jadi sekali lagi, paling tidak ada 3 langkah untuk membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan tanda titik ya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Oke, kita mulai. Langkah pertama adalah dengan menggambarkan himpunan semesta S dengan persegi panjang S dituliskan di sudut kiri atas. Ada berapa himpunan di dalam himpunan semesta ini? Ya, ada 2 ya, himpunan A dan himpunan B. Maka nanti himpunan A digambarkan dengan kurva tertutup sederhana, kita pilih berupa lingkaran ya. Anggotanya 1, 2, 3 ditunjukkan dengan tanda titik ya. 1 ya, tanda titik, 2 tanda titik ini, 3 tanda titik ya. Kemudian himpunan B dengan cara yang sama kita gambarkan dengan diagram dengan kurva tertutup, kita pilih lingkaran, anggotanya 5, 6, 4, 5, dan 6 ya. Oke, 4 dengan tanda titik, 5 tanda titik, 6 tanda titik ya. Sekarang untuk melengkapi anggota S atau semesta yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7, 8, 9 belum dituliskan di sini. Kira-kira di mana posisinya? Ya, tentu di luar A ataupun di luar B ya. Nah, 7, 8, 9. Oke, very easy ya, bisa dipahami. Oke, lanjut untuk yang kedua. Diagram Venn dari himpunan S anggotanya sama tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, perhatikan di sini di himpunan A ada anggota yang juga ada di B, yaitu 4 ya. 4 ini anggotanya A dan juga menjadi anggota B ya. Langkah pertama ya, kita gambarkan persegi panjang dan S berada di pojok kiri atas. Kemudian himpunan A kita pilih kurva tertutup berupa lingkaran, anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Setiap anggota ditunjukkan dengan tanda titik. Ingat, karena ada anggota A yang juga merupakan anggota B, maka kita menggambarkan kurva tertutup B-nya mencakup anggota A yaitu 4 ya. Nah, melingkupi 4 ya. Jadi ini ada
irisan dari himpunan A dan himpunan B. Anggotanya yang menjadi anggotaan bersama adalah 4, sehingga B tinggal melengkapi 5, 6, 7. Oke, untuk melengkapi himpunan semesta yang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 8, 9. Belum dituliskan di mana letaknya? Ya, di luar A dan B ya. 8, 9. Very easy. Lanjut, yang ketiga, diagram Venn untuk himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalian perhatikan himpunan A 1, 2, 3 semua ada di anggota himpunan B ya, 1, 2, 3. Oke, kita mulai langkah pertama, gambarkan persegi panjang dan S di pojok kiri atas ya. Ada berapa himpunan? Ada 2 yang di dalam semesta ya, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A kita gambarkan dengan kurva tertutup berupa lingkaran, anggotanya 1, 2, 3 ditandai dengan tanda titik di setiap anggotanya. Ternyata himpunan B itu mencakup himpunan A juga. Nah, berarti kalau kita gambarkan himpunan A ini di dalam himpunan B ya. Karena sudah ada 1, 2, 3 untuk melengkapi himpunan B yang di luar di sini ada 5, 6 dan 4, 5 dan 6 ya. Oke, sekarang untuk melengkapi himpunan S sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti kurang 7, 8, 9. Di mana letaknya? Nah, di luarnya B ya. 7, 8, 9. Jadi himpunan A berada dalam himpunan B. Oke, kita lanjut pada contoh yang keempat. Diagram Venn untuk himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya juga 1, 2, 3, 4 ya. Jadi anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Oke, kita mulai dengan semesta dengan persegi panjang S di pojok kiri kanan di pojok kiri atas. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. B juga 1, 2, 3, 4, berarti kurvanya sama ya. Berarti untuk melengkapi S yang belum ada adalah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di luar ya berarti ya. Oke, himpunan A sama dengan himpunan B, satu kurva ya, anggotanya 1, 2, 3, 4. Oke, very easy. Ini tadi kita menggambar kurva diagram Venn ya, atau menggambar diagram Venn. Berikutnya, bagaimana kita bisa membaca dari diagram Venn yang sudah diberikan? Berdasarkan diagram Venn berikut, tuliskan anggota dari himpunan ya. A, B, C, D, E, F. Ada 6 himpunan yang ditanyakan. Kita mulai dari yang pertama, himpunan S. Berarti seluruh anggota yang ada di dalam S atau elemen yang ada di dalam S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A berarti seluruh anggota di dalam kurva tertutup atau lingkaran A ya, 1, 2, 3, 4 ya. Himpunan B berarti seluruh anggota yang di dalam kurva tertutup atau lingkaran B, 4, 5, 6, 7 ya. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Berarti kalau kita amati 4 ini menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Berarti C anggotanya 4 ya. Himpunan D yang anggotanya A atau B, berarti A 1, 2, 3, 4 atau B 5, 6, 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, berarti di luar A ataupun B ya, 8 ya. Oke, berikutnya berdasarkan diagram berikut, tuliskan anggota dari himpunan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi ada 8 pertanyaan ya. Yang pertama berkenaan dengan himpunan S, berarti yang ada di dalam persegi panjang ya. Berarti mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A berarti di dalam kurva atau lingkaran A 1 dan 2. Himpunan B berarti 1, 2, 3, 4 ya. Himpunan C yang anggotanya menjadi A dan B, menjadi anggota A dan B ya, berarti A ini sendiri karena di dalam B ya. 1, 2 ini menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B, berarti 1 dan 2. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B ya, berarti anggotanya A itu berarti ya 1, 2, B 3, 4, 1, 2, 3, 4. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B
berarti di luar A atau B, berarti di luar B berarti ya kesimpulannya 5 dan 6 ya. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, hanya menjadi anggota A. Kalau A ini dia juga menjadi anggota B, oke, berarti tidak kita temukan ya, atau tidak ada anggota ya, himpunan kosong ya. Karena apa masalahnya? Ya karena A di dalam himpunan B. Berikutnya adalah himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, berarti di luarnya A tapi di dalamnya B, 3 dan 4 ya. Oke, very easy. Lanjut ya. Sekarang kita diminta menggambarkan diagram Venn dari beberapa keterangan berikut. Yang pertama, A adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Himpunan semestanya bilangan ganjil ya. Oke, bilangan ganjil lebih dari 1 berarti 3, 5, 7. Kita gambarkan 3, 5, 7. Semestanya adalah bilangan ganjil, tidak perlu disebutkan ya anggota-anggotanya. Bisa dipahami nih? Ya. Yang B, himpunan semua bilangan prima kurang dari 10, semestanya adalah himpunan bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7 ya, 2, 3, 5, 7. S adalah bilangan prima ya, kita tidak perlu kita tuliskan karena anggotanya banyak. Yang C adalah himpunan huruf vokal, sedangkan himpunan semestanya adalah huruf abjad Latin. Huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O. Yang lain berarti nanti abjad Latin selain A, I, U, E, O ya, tidak perlu kita tuliskan ya. Oke ya, terakhir gambarkan diagram Venn apabila himpunan S bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A bilangan asli kurang dari 7, himpunan B bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10, dan himpunan C bilangan asli ganjil kurang dari 10 ya. Oke, kita perlu mendaftar anggota dari masing-masing himpunan ya, untuk memudahkan kita menggambar diagram Venn-nya. Kita mulai dari himpunan semesta atau S. Bilangan cacah kurang dari 13. Bilangan cacah berarti mulai dari 0 ya. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Bisa dipahami ini? Himpunan A, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli mulainya dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, bilangan asli lebih dari 6 kurang dari 10. Berarti 7, 8 dan 9. Sementara C, bilangan asli ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi sekali lagi, himpunan S bilangan cacah kurang dari 13, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B adalah bilangan asli lebih dari 6 kurang dari 10, 7, 8, 9 ya. Himpunan C adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Sekarang kita mulai dari himpunan semesta S. Kita gambarkan berbentuk persegi panjang, S berada di sudut kiri atas. Kemudian ada 3 himpunan di sini, himpunan A, B, C. Perhatikan. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di C juga ya, 1, 3, 5, 7, 9. Berarti nanti ada 1, 5, 1, 3, 5 ya yang beririsan. Kemudian C dan B punya irisan juga, 7 dan 9. Kita mulai dari A ya. Anggotanya adalah 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita siapkan di sini 135-nya karena milik bersama dengan himpunan C. Kita gambarkan dulu himpunan C-nya yang beririsan dengan himpunan B ya, himpunan B terlebih dahulu. Himpunan B tidak ada yang ada di A ya, 789. Nah, kita siapkan karena di sini ada anggota himpunan B yaitu 7 dan 9 yang masuk di himpunan C, sementara himpunan A 135. 135 di B 79. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Jadi himpunan C ini anggotanya 135 milik bersama dengan himpunan A, 79 milik bersama dengan himpunan B. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sementara untuk melengkapi himpunan semesta yang belum ada, ini kalau kita data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 0 ya, 10, 11,
dan 12 yang belum ada di A, B maupun C. Nah, ini sekarang sudah lengkap diagram Venn-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan himpunan bagian yang keempat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video himpunan bagian yang kelima. Senang membersamai kalian belajar. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.